Oke, para pencinta channel Kapusin Alverna, kembali lagi bersama kami di channel ini, channel Kapusin Alverna, bersama saya Frater Eugenius Charlianto. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan melakukan sesuatu yang istimewa, dan kita akan dihadiri oleh seorang bintang tamu yang sungguh istimewa. Siapakah beliau? Mari kita sambut, inilah bintang tamu yang kita nanti-nantikan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat berjumpa di channel Kapusin Alverna. Jadi, para saudara dan saudari sekalian, inilah bintang tamu kita yang akan berbincang-bincang dengan kita pada hari ini. Sosok yang sangat istimewa, apalagi berada di tengah biara Kapusin Alverna ini. Mari kita telusuri lebih dalam, siapakah ibu ini sebenarnya. Mau tahu siapa namanya? Kami persilakan perkenalkan nama. Nah, saya Bu Nova. Nah, asal saya dari Kampung Negori Kahya. Usia saya kan? Ya. Usia saya 56 tahun. Oke, para saudara dan saudara sekalian, jadi ibu ini bernama Ibu Nova, dan juga kami para Frater Alverna juga sering memanggilnya Ibu Nova. Berasal dari Kampung Nagori, Bu. Kampung Nagori itu di sekitar Siantar ini. Jadi dari kota Siantar nanti ke Sinaksak. Di Sinaksak itu ada juga Kampung Nagori namanya. Iya. Ya. Sebelum Al-Barokah. Sebelum Al-Barokah. Masjid pertama. Oh iya. Di sekitar biara ini, tidak jauh dari biara ini, itulah tempat tinggal ibu ini. Oke, pada hari ini kita akan berbincang-bincang. Kita akan bertanya-tanya tentang ibu. Jadi ibu ini adalah seorang yang sudah bersama-sama dengan kami selama ini di rumah ini. Kita mau tahu lebih dalam, siapakah sebenarnya ibu ini? Seperti apakah rutinitas keseharian ibu ini di rumah ini, di biara Kapusin ini, dan juga bagaimana perasaan dan juga tanggapan ibu ini menjalani rutinitas di biara ini. Apalagi seorang ibu ini beragama Islam, gitu. Jadi Bu, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan. Mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab ibu dan akan disaksikan oleh para viewers channel Kapusin Alverna. Jadi saya telah mempersiapkan pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, kira-kira tahun berapa ibu mulai bekerja di sini di biara Kapusin Alverna? Udah kalau dikira sekarang udah jalan 27 tahun lah. Udah jalan 27 tahun. Iya. Iya. Berarti ketika ibu mulai bekerja di sini, mungkin angkatan frater-frater yang dulu itu mungkin sudah jadi pastor sekarang. Udah jadi pastor, udah jadi uskup. Iya. Iya. Jadi luar biasa karya ibu ini di biara Kapusin Alverna. Dia sudah menjalani karya di sini bersama kami di biara ini selama 27 tahun. Dan bahkan frater-frater yang dulu-dulu yang sudah bersama ibu ini di sini sudah menjadi uskup dan juga sudah ada yang menjadi pastor. Kira-kira bagaimana sebenarnya ceritanya ibu memulai pekerjaan ini di sini? Bagaimana awalnya sampai dapat pekerjaannya di rumah ini, rumah pembinaan para frater Katolik ini? Kira-kira bagaimana cerita awalnya itu? Ya gini ceritanya kan. Waktu dulu kan abang saya ada kerja di sini. Iya. Kan? Jadi ditawarkanlah sama saya, maukah kamu kerja di Kapusin? Saya tanya, mau kerja apa gitu. Ya namanya orang kerja kan ya entah. Aku tanya kan entah mau kerja entah masak, entah bersih-bersih gitu kan. Pasti ada. Enggak. Di sana ada ibu udah nggak di situ lagi kerja. Pertamanya dia jadi inilah tukang cuci gosok. Jadi karena ibu itu dari set, saya lah yang gantikan. Ku bilang lah sama abangku kan, ya saya cobalah dulu. Dia bilang gitu kan. Udah ku coba lah. Masuklah beberapa hari, kayaknya aku udah, karena ku tengok jubah-jubah ini tadi besar-besar. Kan? Aku nggak tahu, bingung karena masih baru. Nggak tahu aku kayak mana cara nyetrikanya, kayak mana cara apanya. Dikasih tahu lah sama dekanus,
Dulu kan ada dekanus di Iya. sini kan, nggak tahu namanya dekanus Nelson itu, tapi sekarang tahu udah jadi pastor, entah udah masih di sini, entah udah di luar nggak tahu lah Iya. kan. Dikasih tahu lah kan kalau jubah nyucinya nggak usah pakai sabun. Jadi aku bingung, jadi kayak mana Ter, aku bilang gitu kan. Direndam aja pakai ringso, lalu diberus-berus, dikucek-kucek, terus dibilas, digantung gitu kan. Iya. Jadi oke lah kalau gitu kan. Udah mau jalan 1 bulan ini kayaknya aku nggak tenang loh gitu, karena nengok pakaian yang besar-besarin tadi kayaknya Iya. aku gini loh perasaanku, apa bisa aku gitu, Iya. apa bisa, apa mampu aku nyuci kayak gini besarnya, setrikanya kayak mana. Aku tanya kan sama teman-temanku kan yang di dapur itu kan, sama Ibu Selamat lah kan, Bu kayak mana Bu nyuci besar kayak gini, kayak mana nyetrikanya. Dia pun kan nggak pengalaman di situ, dia kan hanya memasak di dapur. Ya pelan-pelan lah Mak Nova katanya kan, ya itulah aku lakukan lah pelan-pelan kan. Lama-lama kok kayaknya kok aku kayak mana ya, namanya orang kerja kan pasti ada suka ada dukanya kan. Nah udah kan, udah kayak gitu kujalani aja lah dengan ikhlas lah ini kan, jalanlah dengan ikhlas kayak mana kayak mana. Terus aku bilang sama pastor-pastor, nanti kalau ada yang salah entah kayak mana, setrikaannya kurang rapi, gosokannya kurang pas, bilang ya pastor. Oh enggak apa-apa, masih baru, masih percobaan. Ya udah aku terima lah itu. Akhirnya aku kerja sampai sekarang ini, Oh, iya. sampai udah punya cucu. Menarik pengalaman dari ibu ini, bagaimana awal bekerja, mengawali suatu pekerjaan di BRA Kapusin Alverni, mengalami pergolakan besar. Satu tantangan besar dari ibu ini mengawali pekerjaan di sini, sulit berhadapan dengan mencuci pakaian yang besar-besar, apalagi mencuci jubah. Itu yang membuat kesulitan ibu ini. Hampir menyerah dan ingin pulang ke rumah. Situ ya Bu? Ya, betul. Sudah 27 tahun ibu ini di sini. Tapi sudah setia hingga sampai saat ini sudah mempunyai cucu. Udah. Ya, luar Udah biasa. 5. Saya mau telusuri lebih dalam itu Bu. Bagaimana sebenarnya perasaan ibu waktu itu? Artinya kan waktu itu diajak abang ya, Ya. abang. Artinya perasaan ibu, karena kan kita tahu kenyataannya kan Bu. Ini kan punya Katolik begitu, Ya. ya. Sementara ibu sendiri Islam. Islam gitu kan. Kira-kira bagaimana perasaan ibu sebenarnya? Ya. Perasaan saya gini loh Ter. Ya kalau aku namanya aku kerja ya kan. Ya. Aku kerja kan jelas aku mencari uang lah ibaratnya kan. Iya. Ya memang kalau orang kerja kan cari uang kan. Ya. Terus kayak gini aku, ya kayak mana ya, walaupun orang ini beda agama sama aku agama lain, tapi nggak apa-apa lah, aku yakin aja aku nggak melakukan apa-apa dan aku tidak menyentuh yang tidak dibolehkan kusentuh. Ya. Tuh jadi kan aku pun ya udahlah pelan-pelan aku lama-lama kayak apa ya, kayak menyatu lah sama kalian gitu kan, kayak menyatu lah sama kalian. Udah ya kayak mana lah, namanya orang kerja ya ini lah apa ya, kalau apa yang di eceknya gini loh ya, bukannya apa ya, kalau apa yang dimakan orang itu kira-kira aku nggak bisa makan, aku nggak pala iri aku ya, enjoy aja, aku santai aja. Udah aku dietku telur lah itu biasanya, kalau nggak telur ikan basah kayak gitu, kalau pas hari daging itulah yang aku makan. Oke. Jadi perasaan ibu mengawali pekerjaan di sini mengalami pergolakan besar juga. Arti seperti kita tahu ibu ini Muslim dan rumah pembinaan ini adalah rumah Katolik. Walaupun mengalami pergolakan pada awalnya, tetapi akhirnya juga menyatu di sini gitu. Jadi hingga saat ini seperti apa sebenarnya yang ibu rasakan gitu? Hingga saat ini? Sampai sekarang Ya, ini? sampai saat ini ibu menjalani pekerjaan di sini. Oh ya, Menjalani aktivitas kalau seperti aku ini. sampai sekarang ini ku jalani semuanya ini udah ku anggap saudara. Jadi aku ceknya nggak ada merasa canggung, entah apa, entah inilah itulah, enggak. Yang penting aku kayak gini Ter ya.
Ya pokoknya aku kerja dengan baik dan ikhlas. Ya itulah namanya aku kerja ya kayak mana ya, ya udah aku anggap rumahku sendiri lah. Karena aku banyakan waktuku sita banyak di sini. Ya kan mulai jam 7:30 sampai kita buatlah paling lama kita jam 2:30. Di rumah berapa jam lah itu coba. Udah mulai berapa tahun itu sampai sekarang. Dulu masuk sore kami teh. Dulu. Masak sore? Iya, masak sore. Masuk 4:30 sampai jam 6. Itu dulu ya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah jam 7:30. Paling cepat jam 2. Paling lama 2:30 lah. 3 gitu. Jam 2:30, jam 3 itulah udah lama kali di sini. Tuh. Jadi kami juga melihat ketulusan ibu ini dalam menjalani rutinitasnya, mengerjakan pekerjaannya setiap hari di sini. Kami para frater di sini juga. Dan yang kami lihat memang ibu ini mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh gitu. Iya. Kami salut dengan itu semua. Terima kasih. Iya. Lalu sebenarnya gimana sebenarnya tanggapan keluarga saat itu ketika ibu mau mulai pekerjaan di sini? Ya. Apakah ada tanggapan dari keluarga entah seperti apa gitu? Oh, ginilah kalau dulu. Kalau kan dulu kan bapak, maksudnya kan baru pertama masuk ke sini kan, Ya. kan bapak pun masih hidup. Ya. Anak-anak kan masih kecil-kecil, belum pada sekolah itu loh. Ya. Jadi dibilang kayak gini, ya udahlah, manggil aku kan hanya nama Ati gitu kan. Ya udahlah Ati, jalanilah kalau kau memang mau kerja. Tapi aku tidak mensuruh kamu kerja. Kalau kau memang kerja ya udahlah, aku dukunglah kerjalah yang baik-baik di situ. Untuk membantu bapak nyari makan nanti ibaratnya lah kayak gitu. Tapi aku bukan tulang punggung ya. Iya. Nanti dibuat tulang punggung di situ. Aku bukan tulang punggung, hanya membantu. Meringankan beban suami lah gitu. Berarti waktu itu bapak juga dengan senang hati juga ya. Artinya tidak sepenuhnya diberikan kepada ibu pekerjaan dari rumah seperti itu ya. Ya. Kalau memang mau bekerja ya bekerja. Iya, kalau ya. kau memang mau bekerja ya kerjalah dengan baik. Karena kan nggak kusuruh, tapi kalau kau memang kerja ya kerjalah Iya. dengan baik lah gitu lecehnya. Tapi kan aku pun berpikir kayak gini ya, kalau nanti yang kerja satu mana cukup. Iya. Anaknya kan mau biaya sekolah itu. Empat itu kan mau sekolah semua dulu. Oke Bu, untuk pertanyaan berikutnya ini ya. Oke. Ini soal relasi kita di dalam biara ini, dalam lingkungan biara ini. Kira-kira bagaimana relasi ibu? Relasi ibu dengan frater, relasi ibu dengan pastor gitu. Relasinya. Ya namanya ya kalau kita jumpa pagi lah ya. Iya. Ya kalau pas jumpa ya memang kita ya disapa, selamat pagi Bu. Kalau orang Pelatar nggak nengok aku ya aku yang menyapa, selamat pagi Pater gitu kan. Kalau jumpa Pater tuh juga kayak gitu. Kira-kira apa sebenarnya yang mau ibu ungkapkan tentang kehidupan kami di sini? Apakah ada nilai positifnya? Apakah juga ada nilai negatifnya? Kira-kira seperti apa? Apa yang mau ibu beri komentar tentang kehidupan kami di sini setelah ibu juga sekian lama di sini? Kira-kira para frater itu seperti apa orangnya? Oh. Para pastor itu seperti apa orangnya? Ya gitu? kalau aku pribadi ya para Pater ini orangnya baik-baik, ramah-ramah, sopan. Ya. Pastor juga kayak gitu, baik, nggak pilih kasih gitu loh. Ya namanya aku udah sendiri muslim kan, teman-temanku kan nggak muslim, di situ kan Katolik. Ya. Jadi kalau seandainya dibawa pun entah rekreasi contohnya kan, ya dianggap sama aja gitu pengalaman. Jadi ibu ini merasa nyaman di sini, relasinya tanggapannya baik terhadap para frater. Jadi ibu ini juga kalau kami melakukan rekreasi itu, kegiatan-kegiatan rekreasi, ibu ini juga ikut bersama kami gitu. Kalau kami pergi ke pantai, ibu ini juga selalu ikut bersama kami. Ya, karena rasa kekeluargaan sudah menyatu bersama ibu ini juga di daerah kampus ini. Yang terakhir Bu, kira-kira apa pesan ibu? Setelah kita berbincang tadi bagaimana perjalanan hidup ibu, bagaimana perasaan ibu di sini, bagaimana cerita awal bekerja di sini,
Kira-kira apa pesan Ibu? Pesan Ibu terhadap para frater di sini yang sedang menjalani pendidikan. Pesan saya, para frater semua yang di kampus ini, baik-baiklah, belajarlah yang sungguh-sungguh, biar supaya jadi orang hebat, jadi pastor yang hebat, disayangi dan disegani untuk semua masyarakat. Itu aja. Ya, Pas. terima kasih Bu. Oke. Jadi itulah pesan dari Ibu tadi untuk para frater yang sedang menjalani pendidikan di Biara Kapusin Alfiran ini. Oke, kira-kira demikian dulu perbincangan kita pada pagi hari ini Bu. Bagaimana cerita kehidupan Ibu seorang Muslim yang bekerja di rumah pembinaan Katolik, pembinaan para frater. Jadi terima kasih Bu atas kesediaan kita pada pagi hari ini. Demikian singkatnya diskusi kita pada pagi hari ini. Oke. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktunya. Sama. Oke, para saudara-saudara sekalian, demikianlah diskusi singkat, wawancara singkat dengan Ibu Nova yang sudah berkarir selama 27 tahun di Biara Kapusin Alfiran ini.